Menantu Super. Bab 4991-5000. Semua pria buru-buru memandang Han Sanqian. Sangat disayangkan meskipun mereka melihatnya, mereka tetap tidak merasa ada yang salah dengan Han Sanqian saat ini. Jika saya harus menemukan satu kesalahan, mungkin Han Sanqian terlalu mesum. Sekelompok pecundang. Tianhong tersenyum dingin, apakah menurutmu aku takut sepertimu dan hanya menonton dengan sia-sia? Sebenarnya, aku telah mencari kesempatan untuk mengamati Han Sanqian. Kalian perhatikan baik-baik. Dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun serangan Han Sanqian masih terus berlanjut, tindakannya sudah mulai melambat. Meskipun kelambatan ini hampir sulit dilihat dengan mata telanjang, jika Anda terus memperhatikan dengan cermat, Anda akan melihat perbedaannya. Foto A. Tahukah kamu apa maksudnya ini? Jelas sekali Han Sanqian mulai lelah. Setelah mendengar perkataan komandan, semua orang akhirnya menghela nafas panjang. Aku baru saja memberitahumu, dia bukan pria tangguh. Bagaimana mungkin dia tidak lelah karena bertarung sepanjang waktu? Benar. Selama orang ini lelah, 42 tentara kita perlahan-lahan akan berada di atas angin. Tianhong mengangguk, lalu menoleh ke belakang sedikit, sudah hampir setengah jam sejak sinyal dikirim. Berapa lama bala bantuan dari luar akan tiba? Laporkan kepada Panglima tertinggi, jarak antara keduanya hanya 200 mil. Menurut kecepatan perjalanan mendesak, itu seharusnya segera. Dan jika Basecamp ingin mengirim ahli sebagai pasukan pendahulu, maka mereka seharusnya sudah berada di dekatnya sekarang. Tianhong tersenyum, oke, ini waktu yang tepat. Kirim seseorang untuk segera memasang perisai pelindung. Buka untuk memfasilitasi bala bantuan. Iya. Pria itu menerima perintah itu dan hendak mundur. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan berdiri tepat di depan pria itu. Huya. Melihat orang itu datang, mata Tianhong sedikit menyipit, seperti kata pepatah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Tampaknya anjing Anda baru saja pulih sedikit, dan kemudian mulai menggonggong. Tidak Huya. Suasana hatinya mengikuti kata-katanya, menuju dia berteriak kepada Han Sanqian, pemimpin aliansi, bala bantuan datang. Mereka akan membuka perisai pertahanan dan membiarkan mereka masuk. Sialan. Huya, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak dengan marah kepada bawahan di sebelahnya, jangan khawatir tentang dia, pergi dan bunuh dia segera. Segera setelah itu, mata Tianhong dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia langsung menyerang Huya. Huya tidak peduli, dia hanya menghindar ke samping, tidak mengganggu Tianhong sama sekali, dia hanya membidik prajurit yang hendak membuka penutup pertahanan dan dengan panik menghentikannya. Han Sanqian tiba-tiba terbangun ketika mendengar teriakan itu, dia memukul mundur sosok tanah liat itu dengan telapak tangannya dan bergegas membunuhnya. Brengsek, hentikan Han Sanqian dariku. Teriak Tianhong pada bawahannya sambil menyerang Huya. Meskipun bawahannya sedikit takut sekarang, tetapi sekarang mereka tahu bahwa bala bantuan akan datang, mereka secara alami berkemauan keras dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang Han Sanqian, mencoba membuatnya membuka penutup pertahanan. Wajah Han Sanqian menjadi dingin, dan dia membalikkan tangannya. Tiba-tiba, semburan api langsung mengguncang kerumunan itu kembali, dan kemudian terbang untuk menghalangi jalan prajurit itu. Han Sanqian. Tianhong meraung dengan marah, menyerah saja dan tangkap aku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mencegah kami membuka perisai pelindung, bala bantuan kami tidak akan bisa masuk? Kamu hanya bermimpi. Meskipun defensif perisai pasti akan menghalangi penyelamatan. Kecepatan bala bantuannya sendiri, tapi itu hanya menunda beberapa waktu. Pada akhirnya, bala bantuan akan tetap terbang langsung, dan Han Sanqian pada akhirnya akan menghadapi pengepungan dan menderita kekalahan. Han Sanqian tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, saya tidak punya niat menghentikan Anda membuka perisai pertahanan. Lalu mengapa Anda memblokir bagian depan? Tianhong sedikit aneh, tetapi masih sombong, jika Anda ingin menyerah, saya masih mengatakan apa yang baru saja saya katakan, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mati dengan lebih bahagia. Han Sanqian tidak berdaya dan menghela nafas, sebenarnya,
saya ingin membantu Anda membuka perisai pertahanan. Setelah mendengar kata-kata Han San Qian, Huya terkejut. Pemimpin. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Membuka penutup pertahanan, bukankah ini berarti membantu musuh untuk menghancurkannya dengan cepat? Bab 4992 semua orang senang. Han San Qian tersenyum dan sama sekali mengabaikan keterkejutan dan kebingungan lawannya, malah dia langsung mengangkat orang yang akan mengandalkan perisai itu dengan satu gerakan. Di mana kamu mengemudi? Aku akan mengantarmu ke sana. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut jika dia mengatakan sesuatu yang membuat Han San Qian tidak senang, dia akan langsung membunuhnya. Dia kembali menatap komandannya. Han San Qian, apakah kamu benar-benar baik? Tian Hong memandang Han San Qian dengan tidak percaya. Dia belum pernah melihat operasi seperti M. Foto. L. Jika kamu memintanya untuk memberitahuku, maka kamu bisa mencobanya. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Komandan, dia mungkin ingin mencari tahu di mana saklar kita, lalu pergi dan menghancurkannya sendiri. Kita tidak boleh tertipu, seseorang mengingatkan dengan suara rendah. Tian Hong melambaikan tangannya, tempat ini sangat besar, dan orang-orangnya selalu harus menyalakan saklarnya, jadi apakah Han San Qian menghancurkannya atau tidak, intinya sebenarnya sama. Segala sesuatunya akan selalu hancur. Tapi hancur atau tidaknya tidak akan mempengaruhi terbukanya susunan pertahanan. Berdasarkan hal ini, Tian Hong ingin melihat apa yang ingin dilakukan Han San Qian. Memikirkan hal ini, dia mengangguk sedikit pada bawahannya, menunjukkan bahwa dia bisa memberitahu Han San Qian. Atas perintah komandannya, prajurit itu menunjuk ke satu arah. Han San Qian mengabaikannya sama sekali. Dengan jentikan tangannya, Zeneng yang besar itu langsung membantu anak itu terbang ke arah yang ditunjuknya. Prajurit itu awalnya ketakutan, lagi pula, dia secara naluriah berpikir bahwa Han San Qian pasti akan mengusirnya dan membunuhnya. Tetapi setelah terbang beberapa meter, dia menemukan bahwa meskipun ada sejumlah besar Zenki yang menyertai penerbangannya, dia dapat mengendalikan keseluruhan penerbangan. Setelah adaptasi singkat, tentu saja, dia bisa mengendalikan tubuhnya sesuka hati dan terbang ke tujuannya dengan kecepatan lebih cepat. Begitu dia mendarat dan berdiri di depan saklar, dia masih kembali menatap Han San Qian dan komandannya dengan gelisah. Melihat tidak satu pun dari mereka yang melakukan gerakan lain, Xiao Bing mengertakkan gigi dan menekan tombol untuk membatalkan formasi. Wow! Saat perisai energi di atas tiba-tiba muncul, semburan cahaya keemasan tampak sangat menyilaukan. Namun setelah momen yang mempesona itu, secara bertahap menghilang ke udara. Rupanya semuanya sudah hilang. Tian Hong memandang Han San Qian dengan tidak percaya, mungkinkah orang ini benar-benar sakit parah. Dia dipukuli dan tiba-tiba dia membantu dirinya sendiri. Bagaimana, bisakah kamu merasa nyaman sekarang? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Wajah Tian Hong memadat, Han San Qian, saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar pintar. Beraninya Anda bermain dengan kami seperti ini. Saya benar-benar bingung. Apakah Anda mampu sendirian? Beraninya Anda memperlakukan kami seperti ini. Kami. Anda tahu, dia hanya satu orang, tetapi Anda tidak tahu, Anda mungkin mengira orang ini memiliki ribuan pasukan. Setidaknya, begitulah momentum Han San Qian tercapai. Han San Qian tersenyum lembut, bukankah ini lebih baik bagimu? Kamu hanya memiliki sedikit orang, dan kamu akan gemetar ketakutan saat kita bertarung. Jika kamu memiliki lebih banyak orang, kamu akan lebih percaya diri, dan kamu akan lebih percaya diri. Sombong saat kita bertarung. Ya. Dalam satu kalimat, Tian Hong marah sekaligus bahagia. Tentu saja, Han San Qian marah karena dia berbicara seperti ini dan mengabaikannya begitu saja. Tetapi dia senang karena jika Han San Qian begitu sombong, akan ada banyak konsekuensi yang akan menimpanya. Bukan tidak mungkin untuk bermain satu lawan banyak, tetapi jika Anda memiliki terlalu banyak satu lawan satu, Anda meminta kematian. Dia benar-benar khawatir Han San Qian akan melakukan serangan balik gila terakhir ketika dia tahu bala bantuannya akan datang. Pada saat itu, sekelompok dari mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Namun siapa sangka semuanya akan menjadi kosong dalam sekejap mata.
Tuan ini tidak hanya tidak melakukan balas dendam gila dan serangan gila seperti biasanya, tapi dia bahkan membuka pintu untuk membiarkan orang pergi. Dia telah melihat orang bodoh dan orang aneh, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang beroperasi di level Han San Qian. Sekelompok tentara menatapku dan aku melihatmu. Kebanyakan dari mereka sangat bingung tentang hal ini. Beberapa dari mereka lebih berani dan diam-diam menertawakan tindakan Han San Qian. Lagi pula, tidak ada orang yang punya otak yang mampu melakukan hal seperti itu. Han San Qian, tidak peduli betapa menyedihkannya kematianmu jika kamu tetap di sini, hanya berdasarkan prestasimu saat ini, jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan memberitahu semua orang bahwa aku tahu betapa hebatnya kamu, Tian Hong tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mendengar arti yang berbeda dan tertawa. Tapi yang tidak terduga adalah Bab 4993, masih perlu jeda. Han San Qian juga tertawa bersama. Huya tidak bisa mencerminkan situasi itu. Karena dalam beberapa momen itu, Huya merasa kali ini berada di kubu yang sama. Dan Han San Qian satu grup dengan yang lain. Setidaknya, mereka sama-sama tersenyum bahagia sekarang. Foto A. Dia seperti orang luar, memperhatikan dan linglung. Pemimpin aliansi, kamu tidak akan menipuku untuk datang ke sini, dan kemudian menyerah pada pihak lain, kan? Jika ini masalahnya, Huya tidak akan pernah bisa menutup matanya meskipun dia sudah mati. Ini adalah kejahatan. Sial, sejujurnya, jika Han San Qian tidak sekuat itu, aku mungkin akan tertawa sampai mati sekarang. Lucu sekali. Si idiot ini tidak hanya membantu kita, terlebih lagi, dia masih tertawa bersama kita sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ditertawakan orang ini. Itu benar, aku menahannya karena dia terlalu kuat, tapi aku sangat dekat dengan luka dalam karena menahannya, untungnya. Dia tertawa bersama kami, yang mengurangi tekanan kami. Sekelompok orang tertawa dan berbicara satu sama lain, dan air mata keluar dari mata Tian Hong karena tawa. Han San Qian masih tertawa. Meskipun beberapa kata tersembunyi di dalam tawa, dengan kesadaran spiritual dan pendengarannya, dia secara alami dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tidak perlu melawan, dan dia tidak ingin melawan sama sekali. Dia hanya memandang sekelompok orang ini dengan dingin sambil tersenyum sendiri. Mungkin kalau dilihat sekarang, Han San Qian mungkin sangat bodoh, tapi Han San Qian mengetahuinya dengan baik, lama-kelamaan mereka akan tahu apa itu IQ sebenarnya. Bagaimana kalau kita mendiskusikan sesuatu? Kata Han San Qian. Tian Hong mengangkat alisnya dan berkata, katakan padaku. Biarkan 42 patung tanah liatmu berhenti dulu, lalu aku akan berhenti juga. Aku akan mencari tempat untuk beristirahat sebentar, dan kalian akan diam-diam menunggu bala bantuanmu akan tiba. Bagaimana? Setelah mendengar ini, Tian Hong mengerutkan kening tanpa sadar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Han San Qian. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa masalah ini tidak merugikannya dari awal hingga akhir. Dia menghasilkan uang, apapun yang terjadi. Namun, bisikan di bawah jelas lebih keras. Bukankah Han San Qian ini benar-benar meminum obat yang salah? Apakah kamu masih menunggu bala bantuan kami di sini? Aku khawatir dia benar-benar ditendang di kepala. Mungkin juga Han San Qian, meskipun sepertinya dia untuk menghadapinya, 42 tentara kita sangat santai. Faktanya, mereka telah bertahan. Sekarang, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi mengapa mereka tidak menyerah saja dulu untuk menghindari keunggulan kita? Tidak mungkin. Dia beristirahat seperti ini, tapi yang menunggunya adalah bala bantuan kita. Jika ini terjadi, bukankah kematiannya akan lebih buruk? Ketika kamu hendak jatuh dari tebing, kamu berpelukan tebing dengan kedua tangan, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ketika kamu tidak bisa bertahan, kamu tahu jika kamu melepaskannya, kamu akan mati. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu harus melepaskannya. Memikirkannya. Itu tampaknya kebenarannya sama. Pria itu berhenti berbicara dan menutup mulutnya rapat-rapat. Tian Hong mendengarkan analisis anak buahnya, dan kegembiraan serta kepercayaan dirinya juga meningkat pesat.
Bahkan jika bala bantuan tiba dan menangkap Han San Qian, dia pasti akan menjadi kontributor utama dalam menangkap Han San Qian. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya, bisa dikatakan dia pernah memakan Han San Qian sebelumnya, yang membuat Han San Qian tidak mampu melawan pasukan yang datang. Adapun dunia luar, dia bahkan bisa dengan bangga mengklaim bahwa Han San Qian mengendalikan dunia, tetapi pada akhirnya dia jatuh ke pertahanan titik makanannya. Saat itu, dia punya reputasi dan kedudukan. Meskipun tempat makan miskin ini bagus, cara promosinya juga terbatas, dan dia tidak ingin lagi tinggal di tempat miskin ini. Kini, peluang sudah di depan mata. Kamu tidak bisa lari. Tian Hong bertanya. Han San Qian menggelengkan kepalanya, saya bilang saya akan menunggu bala bantuan Anda, jadi saya akan menunggu. Mengapa Anda lari? Yah, jika orang lain mengatakan ini di depan saya tidak akan percaya sepatah kata pun. Namun, dengan itu aku percaya padamu, Han San Qian. Saat dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan sosok tanah liat raksasa yang baru saja menyusun kembali tubuhnya berhenti bergerak seketika. Semua orang mematuhi perintah dan tidak diperbolehkan menyerang Han San Qian sampai bala bantuan tiba. Ya. Tian Hong tersenyum dan menatap Han San Qian. Han San Qian juga tersenyum tipis, mundur beberapa langkah, menemukan sudut untuk duduk, dan melambai ke Huya untuk datang. Huya telah lama menahan banyak pertanyaan, ketika dia melihat ini, dia berlari dengan cepat dan harus bertanya dengan jelas apa yang sedang dilakukan Han San Qian. Bab 4994 Imajinasi yang Berani. Pemimpin Aliansi. Gadis kecil nakal itu datang, dan penampilan wanita kecil yang kesal membuat Han San Qian merasa sedikit linglung. Bagaimanapun, Huya masih merupakan orang yang relatif stabil dalam kesan Han San Qian. Namun tak heran jika image Huya berubah drastis. Jika Anda ingin seseorang menghabiskan seluruh hartanya untuk bermain dalam situasi hidup atau mati seperti ini, namun pada akhirnya mereka akan bingung, mereka akan kehilangan ketenangan sepenuhnya. Namun, begitu Huya berbicara, dia dihadang oleh Han San Qian. Foto. Lah. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu saat ini. Aku hanya ingin memberitahumu 3 kata. 3 kata yang mana? Tenang. Hati, kata Han San Qian dengan percaya diri. Tidak, pemimpin, kamu. Kamu salah, bagaimana kamu bisa membiarkan musuh masuk? Medan seperti apa yang ada di dekat sini? Jika musuh datang, maka bagi kami, itu akan menjadi kura-kura di dalam toples. Huya memang benar mengenai hal ini. Di medan seperti ini, meski musuh tidak menggunakan serangan khusus apapun, hanya mengandalkan lautan manusia bisa langsung memblokir mereka berdua di sini. Sama seperti kimchi di dalam toples kimchi, mereka ditakdirkan menjadi kimchi di bagian bawah. Han San Qian menepuk bahu Huya, menatap Tian Hong dan orang lain yang agak jauh darinya, dan tersenyum lembut, apakah kamu tahu apa yang paling ingin aku katakan kepada saudara-saudaraku? Aku tidak tahu. Huya menggelengkan kepalanya. Han San Qian tersenyum, semuanya memiliki 2 sisi. Saya tahu bahwa dari beberapa sudut pandang, operasi saya setara dengan membiarkan seekor harimau masuk ke dalam rumah. Begitu musuh berkumpul, saya akan mati dengan buruk, bukan? Meskipun Huya ingin memberi Han San Qian beberapa wajahnya, saat ini dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengakui fakta, pemimpin, ini sangat jelas. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, itu mungkin berarti bagi kami, itu berarti situasi yang menyedihkan. Waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Sama seperti tangan saya, ketika dibalik, telapak tangan mungkin penuh tekstur, tetapi setelah dibalik, kulit di punggung tangan sangat halus. Inilah yang disebut 2 kutub. Apa Han San Qian ingin menyampaikan? Ya tentu saja saya mengerti. Hanya, saat ini, dia benar-benar sedang tidak berminat untuk peduli dengan teori jelek ini. Tidak berguna. Orang-orang sedang sekarat, jadi apa gunanya memikirkan semua hal ini? Pemimpin, sekarang bukan waktunya membicarakan prinsip-prinsip besar ini, kata Huya mendesak. Han San Qian melambaikan tangannya, tidak, pengetahuan adalah kunci untuk meningkatkan penilaian kita,
dan itu juga merupakan alasan utama untuk meningkatkan wawasan Anda. Terutama di lingkungan yang putus asa ini, kepala yang memiliki ide pasti lebih baik daripada kepala yang biasa-biasa saja. Otak Anda ribuan kali lebih kuat. Hanya dengan mengambil 100 langkah yang benar Anda dapat keluar dari kesulitan mutlak. Namun, Anda juga harus tahu bahwa dalam 100 langkah, jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan jatuh ke dalam kesulitan. Jurang maut. Anda tidak akan pernah bisa berdiri. Dan ini bergantung pada apa? Bukankah ini bergantung pada otak manusia? Huya mengangguk, pemimpin, apa maksudmu? Situasi berbahaya membuat orang cemas. Ini normal. Itu sifat manusia. Tapi nyatanya, semakin berbahaya waktunya, semakin kamu harus belajar untuk tenang, mengerti? Meski waktu yang dia habiskan untuk mengikuti Han Sanqian relatif singkat, Huya harus mengakui satu hal, bahwa ya, Han Sanqian memang sama seperti sebelumnya. Atasan manapun sama sekali berbeda. Jika atasan sebelumnya memberi Anda tugas dan kemudian meminta Anda menyelesaikannya, maka Han Sanqian lebih seperti seorang mentor, membimbing Anda langkah demi langkah, mengangkat Anda ke level lain, dan kemudian membantu Anda menyelesaikannya. Perasaan ini membuat orang sangat nyaman. Mencerahkan orang juga mudah. Semakin banyak orang yang menghadapi kesulitan bagi kita, tapi bagaimana itu bisa menjadi satu-satunya kesulitan bagi kita? Melihat Huya yang sudah mulai berpikir, Han Sanqian tetap bersabar dan terus membimbingnya langkah demi langkah. Tidak apa-apa. Kamu bisa berpikir dengan tenang, dan kamu bahkan bisa berpikir sembarangan sampai batas tertentu. Ingat, yang disebut imajinasi, berpikir dulu, lalu hal-hal lain. Setelah mendengar pengajaran sabar Han Sanqian, Huya berpikir kepalanya sakit semakin banyak, namun informasinya meningkat secara signifikan. Tiba-tiba, sebuah ide yang sangat aneh, berani, dan bahkan sangat tidak realistis muncul di benaknya. Pemimpin, apakah kamu ingin? Bab 4995 Aku ingin mengelilingimu. Melihat senyuman Han Sanqian, Huya akhirnya menjadi tenang dengan cepat. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, katakan saja padaku. Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, mari kita bicarakan saja. Tapi bagaimana jika kamu mengatakan itu benar? Han Sanqian menyemangati. Ya, aku punya ide yang sangat gila, tapi sejujurnya, aku tidak ingin memberitahumu tentang hal itu. Aku merasa sedikit malu hanya dengan memikirkannya sendiri, Huya menggelengkan kepalanya. Jika kamu punya sesuatu, kamu harus berani mengungkapkannya. Kalau tidak, betapapun pintarnya seseorang, dia tidak ada bedanya dengan orang biasa-biasa saja jika perutnya hanya busuk. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menepuk dia di bahunya lagi untuk menunjukkan dorongan, orang pintar faktanya, kamu akan membuat banyak kesalahan bodoh, jadi bersamaku, kamu tidak perlu khawatir mengatakan hal yang salah akan mempengaruhi kesanku terhadapmu. Beberapa orang terbiasa menilai seseorang berdasarkan potongan-potongan, perkataan dan perbuatan. Tidak ada yang salah dengan hal ini, namun pertanyaannya terletak pada apa yang mendasari penilaian Anda. Jika didasari pada akhlak dan moralitas, hal kecil tentu bisa mengungkap banyak hal, meski belum tentu semuanya. Foto. Tetapi, kalau IQ, rumus ini kurang valid. Beberapa orang pintar hanya bersinar di bidang yang mereka kuasai, dan bahkan mungkin memiliki kinerja lebih buruk daripada orang biasa di bidang lain. Mereka mungkin sangat pelupa, dan bahkan akan melupakan apa yang mereka katakan 1 jam yang lalu, yang membuat Anda merasa bahwa otak mereka tidak mudah digunakan. Namun, jika menyangkut tipe geometris atau tipe dekripsi, beberapa dari mereka mungkin memiliki kemampuan yang sangat kuat. Kemampuan logis, analitis dan imajinatif. Pada saat itu, mereka dapat melebarkan sayapnya dan terbang ke tempat yang mereka kuasai. Dan ini, Anda tidak bisa menilai seseorang melalui detail. Ada kata lama yang berfungsi dengan baik, disebut nerd. Artinya orang yang pandai membaca cenderung bodoh bahkan bodoh dalam berperilaku lainnya, hal seperti ini memang banyak terjadi. Padahal, kalau keadaannya terbalik, tidak apakah ini juga terjadi? Oleh karena itu, dari segi kecerdasan, Han Sanqian tidak pernah menilai kecerdasan seseorang berdasarkan hal-hal sepele.
Beberapa orang dengan kebijaksanaan tinggi mungkin tidak pandai dalam hal detail. Tidak ada orang yang sempurna, kata Han Sanqian. Dengan perkataan Han Sanqian, Huya tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri. Pemimpin telah mengatakan ini, jika saya masih malu-malu, apa perbedaan antara saya dan seorang gadis? Itu saja, pemimpin, saya pikir jika Anda harus meminta saya menyebutkan satu situasi itu bermanfaat bagi kita dalam situasi saat ini, orang-orang di sini terlalu terkonsentrasi. Han Sanqian tersenyum puas, lumayan, teruslah bicara. Faktanya, saat berbaris dan berperang, kita tidak takut pada musuh. Yang kamu takutkan jika berkumpul dalam satu kelompok adalah musuh yang tidak ada habisnya dan datang dari segala arah. Karena dengan cara ini lawan akan tersebar dan akan sulit bagimu untuk menghadapinya. Tapi berbeda kalau kita berkumpul, sama seperti kita menjaga pas, satu orang yang bertanggung jawab atas pas tersebut. Tidak ada yang bisa membukanya. Jadi, ideku adalah, pemimpin, kamu ingin mendatangkan semua bala bantuan dari sisi lain, lalu gunakan jarak antara pegunungan di atas untuk membuat celah alami, dan lindungi dia satu persatu. 10.000 orang tidak dapat membukanya. Han Sanqian berkata, ini adalah ide bagus, tapi jarak antar gunung tidak besar atau kecil. Dengan kemampuan pribadi saya ingin menjaganya dan keluar dari dalam. Sebenarnya, itu mungkin untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, itu sama sekali tidak mungkin. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang Huya setujui, jadi dia sangat ragu untuk mengatakan ide luar biasa ini, semua karena Han Sanqian baru saja menghiburnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Pemikiran bawahanku memang agak buruk. Han Sanqian tersenyum, tapi kamu benar lebih dari separuh kata-katamu. Kamu baru saja melewatkan menutup pintu, yang tidak ditutup dengan benar. Tutup pintunya. Huya adalah tercengang. Ya, tutup pintunya. Tidakkah menurutmu, pemimpin aliansi, Huya tiba-tiba menatap Han Sanqian seolah-olah dia melihat hantu. Bab 4996 Penjaga Naga. Tidak, itu tidak mungkin, kan? Huya hanya tercengang. Jika dia memikirkannya sendiri, bahkan dengan pencerahan Han Sanqian sebelumnya, dia tidak akan pernah memikirkan ide ini. Tapi sekarang, di bawah bimbingan Han Sanqian yang disengaja, tampaknya ini adalah ide gila saat ini. Tutup pintunya dan pukul anjing itu. Pemimpin, kamu ingin memasukkan semua orang ke sini, lalu menutup pintunya. Han Sanqian tahu bahwa Huya telah menebak apa yang dia pikirkan, dan membuat isyarat diam untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Tapi pemimpin aliansi, idemu terlalu gila, bukan? Hanya kamu dan aku, ini. VDTW. Lahan. Sanqian tersenyum, apa yang kamu takutkan? Jangan bicara tentang dua orang, satu ada cukup banyak orang untuk diajak bersenang-senang. Selain itu, sebenarnya kali ini, lebih baik jika jumlah orangnya lebih sedikit. Karena jika ada terlalu banyak orang tetapi tidak bisa saling mengalahkan, maka pada akhirnya, orang tambahan kita akan menjadi beban. Huya berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, seperti yang Anda katakan, pemimpin, ada dua ekstrim. Han Sanqian juga terdiam. Tanpa sadar, Huya dan Haijin, keduanya orang yang lebih pintar, sudah memulai pembicaraan. Namun, ini juga bagus, setidaknya membuktikan bahwa keduanya bisa mengikuti pemikirannya. Tunggu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di bahu Huya. Awalnya ini hanya gerakan biasa, dan Huya tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, hingga beberapa saat kemudian, perlahan dia merasakan arus hangat mengalir di bahunya. Dia langsung mengerti bahwa Han Sanqian sedang menyembuhkannya. Sekitar beberapa menit kemudian, disertai ledakan energi iblis yang kuat, lebih dari 20 sosok memimpin dan turun dari atas. Begitu mereka muncul, sekitar 20 orang itu segera mengambil posisi menyerang, tetapi ketika mereka melihat keadaan kedua pihak saat ini pada detik berikutnya, mau tak mau mereka merasa sangat aneh. Bagaimanapun, dalam pikiran mereka, kedua belah pihak harus bertarung dengan sangat sengit. Bahkan bisa dikatakan tragis. Apa-apaan ini? Sekitar 20 orang dalam tim semuanya adalah master absolut, dan pemimpinnya adalah master top yang langka. Namun,
Melihat pemandangan di depan saya kedua belah pihak yang rukun dan bahkan menemukan tempat duduk, saya masih tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Kapten Tianhu. Begitu dia melihat pemimpinnya, Tianhong anak itu menjadi energi dan langsung berdiri. Anda harus tahu bahwa Tianhu mungkin tidak diketahui orang lain. Bahkan Han Sanqian yang bertarung di sisi berlawanan mungkin tidak terlalu sering melihatnya. Tetapi jika mereka berada di antara bangsanya sendiri, mereka mengetahui latar belakang dan status Tianhu dengan sangat baik. Meskipun dia tidak memiliki banyak hak di ketentaraan, dia juga tidak memiliki banyak hak untuk memimpin pasukan. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Dia hanya mempunyai satu pasukan, berjumlah sekitar 50. Nama tim ini disebut Dragon Guard. Tanggung jawab utama mereka adalah bertanggung jawab atas keselamatan pribadi para tetua. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pendamping sejati. Tentu saja, setiap anggota tim di dalamnya bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah master absolut tertinggi. Sebagai kapten mereka, Tianhu secara alami adalah yang terbaik di antara para master. Namun, karena alasan profesional, Tianhu selalu dekat dengan yang lebih tua. Namun kali ini, Tianhong tidak pernah menyangka bahwa Tianhu benar-benar meninggalkan para tetua dan memimpin separuh tim pengawal untuk datang menyelamatkan secara langsung. Mendengar Tianhong memanggilnya, Tianhu melirik sedikit ke samping, menunjuk ke arah Han Sanqian, dan berkata, "Kamu adalah panglima tertinggi di sini, kan? Apa yang terjadi?" Tianhong tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru menjelaskan apa yang terjadi. Sebelumnya, ceritakan semuanya dengan jujur. Setelah mendengarkan kata-kata Tianhong, Tianhu mengerutkan kening. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam banyak pertempuran, dia telah berkeliling dengan para tetua dan telah melihat banyak hal. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Han Sanqian. Sialan, setengah pertarungan, gencatan senjata. Yang paling keterlaluan adalah kita harus menunggu bala bantuan musuh datang sebelum berperang. Kapten, lebih dari 20 elit kita telah tiba, dan ada ratusan saudara di sini. 42 tentara itu tidak gagal. Menurut pendapat saya, mari kita serang Han Sanqian secara langsung. Kami juga setuju. Orang-orang di dalam tim pengawal sangat berkemampuan, dan tentu saja mereka juga sangat marah, bagaimana mereka bisa menelan bau mulut ini. Tianhu mengangkat tangannya untuk menghentikan bawahannya yang impulsif. Meskipun dia tidak bertarung secara langsung melawan Han Sanqian, dia masih sangat paham dengan situasi pasukannya sendiri yang melawannya akhir-akhir ini. Menyerang dengan gegabah bukanlah hal yang baik. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah maju, "Kamu adalah Han Sanqian, kan?" Bab 4997 Apakah kamu baik-baik saja? Han Sanqian sedikit mengangkat matanya, "Apakah kamu masih perlu bertanya?" Menghadapi ucapan seperti itu, Tianhu tidak marah, bahkan memaksa bawahannya yang marah untuk tidak bertindak gegabah. Kemudian, dia tersenyum, "Saya sudah lama mendengar tentang nama Anda. Saat saya melihat Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Ngomong-ngomong, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya dengar Tuan Han akan menunggu pasukan besar kita akan tiba sebelum bergabung dengan kita." Mengalahkan. Han Sanqian berkata dengan nada menghina, "Jadi apa? Han Sanqian, sebaiknya kau hentikan mukamu. Kaptenku akan berbicara denganmu. Kamu hanya tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Jangan bicara dengan kami di sini." Suaranya aneh. VOT. Lah. Benar, jika kamu terus sombong, kami akan segera datang dan merobek mulut kotormu. Tianhu buru-buru mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar tidak berbicara omong kosong. "Pergi dan siapkan anggur yang enak untuk Tuan Han." "Kapten." "Pergi." "Ini." Bawahan itu mabuk dan harus mengatur untuk menuangkan anggur. Dia sangat tertekan. Namun, kapten telah pesanan dan dia tidak punya pilihan. Jika Anda tidak menurutinya, Anda hanya bisa pergi mengambil anggur dengan sedih. Setelah beberapa saat, pria itu datang membawa minuman. Senang rasanya memiliki teman dari jauh. "Tolong, Tuan Han." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat gelas anggur ke udara dan terbang menuju Han Sanqian dari tangan bawahannya.
Gelas anggur bergerak sangat cepat, menembak langsung ke arah Han Sanqian seperti senjata tersembunyi. Namun bagi Han Sanqian, kecepatan ini terlalu lambat, ia juga tahu bahwa pihak lain tidak ingin mengandalkan kecepatan ini untuk berkomplot melawannya. Padahal, yang terpenting adalah kekuatan yang Anda bawa dalam hidup ini. Jika Han Sanqian tidak cukup stabil untuk menerima piala, maka tujuan pengujian pihak lain akan tercapai. Namun jelas sekali bahwa ujian seperti itu seperti pemborosan bagi Han Sanqian. Dia bahkan tidak perlu menggunakan tangannya, hanya dengan sedikit gerakan jari, dan cangkir itu dengan patuh berhenti di depan Han Sanqian. Mengambil gelas anggur, Han Sanqian menyesapnya dan berkata, "Anggur yang enak." Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya dan langsung memesan gelas itu. Namun, setelah minum, cangkirnya harus dikembalikan. Kecepatan kembalinya cangkir kali ini sebenarnya lebih lambat, tetapi Tianhu dapat melihat bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam cangkir itu jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia menekan jarinya sedikit dan menunggu. Melihat ekspresinya yang terkonsentrasi, Han Sanqian tersenyum, "Jika kamu mencoba menangkapnya dengan 2 jari, menurutku kamu mungkin akan terluka." "Apa?" Tianhu mengangkat matanya dengan ganas, tetapi saat ini cangkirnya sudah terbang dan tepat di depannya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menanganinya dengan tergesa-gesa dengan 2 jari. Wow! Saat gelas anggurnya terbentur ringan, Tianhu merasakan aura yang sangat kuat di tempat dan langsung membuat tubuhnya mundur beberapa langkah. Kekuatan yang sangat kuat. Tianhu menekan keterkejutan di hatinya dan mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpura-pura, dia tidak bisa lepas dari pandangan Han Sanqian. Hampir selama pihak lain telah bergerak bahkan 1 milimeter pun, dia dapat memahaminya dengan akurat. Meskipun penampilan Tianhu sampai batas tertentu mengejutkan Han Sanqian, hal itu bukannya tidak bisa diterima. "Tianhu, kan? Ini menarik." Han Sanqian tidak bisa tidak memuji, "Saya telah bertemu banyak master, dan Anda dianggap berada di puncak." Han Sanqian, Anda memang memiliki reputasi untuk diri Anda sendiri. Ini adalah kapten pengawal pribadi tetua kita, tentu saja kemampuannya belum lagi. Tianhong mendengar apa yang dikatakan Han Sanqian, dan tentu saja dia merasa percaya diri. Tianhu tidak memiliki kesombongan seperti itu. Dia menarik Tianhong ke belakangnya, membungkuk hormat kepada Han Sanqian, dan berkata, "Tuan Han, terima kasih atas pujian Anda. Dibandingkan dengan Tuan Han, saya hanyalah seorang penyihir kecil yang telah bertemu dengan seorang besar penyihir. Itu tidak layak untuk disebutkan. Di sisi lain, budidaya kuat Tuan Han sungguh mengagumkan. Dia layak menjadi sosok tingkat dewa yang bisa bertarung melawan ribuan orang." Bab 4998 Saya tidak menganggapnya serius. Meskipun mereka berdua tidak pernah mengalami tabrakan langsung, mendorong cangkir untuk mengganti cangkir, yang dangkal saja sudah membuat Tianhu tahu bahwa ada jarak antara dia dan Han Sanqian, dan jarak ini bahkan tidak dekat. Tidak kecil. Jika itu 1 lawan 1, dia tidak akan pernah menjadi lawan Han Sanqian. Untungnya, jumlah mereka banyak, dan yang terpenting, ada aliran pasukan yang datang dari belakang untuk mendukung mereka. Dan Han Sanqian juga bersedia menunggu. "Haha, tidak perlu terlalu banyak memuji. Sejumlah besar pasukanmu telah tiba." Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar. Benar saja, segera setelah Han Sanqian selesai berbicara, Tianhu merasakan aura dari pasukan sahabatnya sendiri, namun meski begitu, dia cukup terkejut. Bagaimanapun, mereka dapat merasakan lokasi kekuatan sahabat karena mereka memiliki sistem khusus mereka sendiri dan secara alami dapat merasakannya lebih awal daripada yang lain. Adapun Han Sanqian, dia hanyalah orang luar, tetapi dia mampu mengambil langkah lebih maju dari mereka. Bagaimana dia berani meremehkan kekuatan seperti itu? Foto. La aduh. Beberapa angin kencang bertiup, dan pasukan lebih dari 10.000 orang dengan cepat terbang turun dari langit seperti meteor. Ini adalah unit paling elit di antara 800.000 tentara. Dalam hal kemampuan, tidak dapat dibandingkan dengan kelompok pengawal ini,
tetapi tidak ada bedanya dengan 3 hingga 400 pasukan elit yang menjaga titik makanan ini. Bahkan karena perlengkapannya lebih baik, dalam beberapa aspek, mereka lebih kuat dari para elit di sini. Meskipun orang-orang ini sedikit lelah setelah berbaris sejauh lebih dari 200 mil, mereka tetap merupakan kekuatan besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dengan kedatangan sekelompok orang ini, Tianhu, yang selama ini relatif berhati-hati, kini memiliki sedikit rasa bangga di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, Tianhong, dengan 3 atau 400 lebih pengawal dan 42 tentara, menghadapi 3.000 tentara Han bukanlah masalah besar, dia hanya berhati-hati dan menunggu tentara tiba. Sekarang, ada puluhan ribu orang, jadi wajar saja berurusan dengan Han Sanqian. Han 3.000-10.000 pasukan telah tiba. Mereka semua elit. Bersama kami, inilah saatnya Anda mengambil tindakan. Tianhong berdiri. Kali ini, Tianhu yang berhati-hati tidak menghentikan Tianhong. Pada titik ini, dia merasa bisa bertarung dengan percaya diri. Huya juga sedikit cemas, tentu saja dia pernah mendengar tentang para elit ini, pemimpin, kita harus mengambil tindakan sekarang. Saat ini, kekuatan musuh cukup kuat, dan jika itu yang Anda rencanakan, itu sudah cukup. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, berdiri, dan memandang Tianhu, saya berkata, yang ingin saya tunggu adalah semua bala bantuan Anda tiba, hanya 10.000 orang. Saya tidak menganggapnya serius. Han Sanqian, sebaiknya kamu tidak terlalu gila. Izinkan saya memberitahu Anda, jika kami menghancurkan Anda sampai mati sekarang, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut sampai mati. Tianhong berteriak dengan marah. Han Sanqian tersenyum ringan dan mengabaikannya sama sekali. Tianhu menghentikan Tianhong, memandang Han Sanqian, dan berkata, Tuan Han, Anda yakin saya bisa mengerti, tetapi pasukan kita kelelahan. Apakah Anda benar-benar masih menunggu? Han Sanqian mendengus dingin, apa yang dikatakan Han benar sekali. Karena aku berkata aku akan menunggu semua bala bantuanmu tiba, tentu saja aku akan menunggu bala bantuanmu tiba. Namun, tentara ada di tanganmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Oleh karena itu, kamu dapat menyerang sekarang, atau kamu dapat terus menunggu bersamaku. Namun, jangan salahkan saya karena tidak mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika pasukan Anda menyerang dengan gegabah dengan kekuatan sekecil ini, jika saya menang atau melarikan diri, saya khawatir Anda akan sulit menjelaskannya. Kapten Tianhu, jangan perhatikan orang bodoh ini. Kami memiliki keuntungan dan tidak takut dengan apapun yang harus dilakukan Han Sanqian. Tianhong berkata dengan nada menghina, mari kita bertindak sekarang. Saya akan lihat apa yang akan dilakukan Han Sanqian. Tianhu berpikir dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, Han Sanqian sangat percaya diri, apakah menurutmu dia tidak memiliki kemampuan? Sejujurnya, orang ini bisa mengalahkan ratusan ribu orang sendirian, sebagai kelompok dari kita, kita mungkin tidak yakin akan kemenangan. Menunggu seseorang, itu orang-orang kita. Menurutmu apa yang akan kita derita? Tianhong menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada ruginya saat ini. Bahkan jika Han Sanqian dengan sengaja menunda waktu dan menunggu bala bantuannya, dia masih memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika itu masalahnya, jika dia ingin menunggu, maka tunggulah bersamanya. Setelah Tianhu selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Han Sanqian, dan kemudian berkata dengan sopan, karena Tuan Han memiliki permintaan seperti itu dan sangat dapat dipercaya, akan terlalu berlebihan bagi kita untuk memaksanya. Jadi, mari kita tunggu dan lihat. Menurut perkiraan saya, pasukan besar akan tiba dalam 1/4 jam. 1/4 jam. Han Sanqian mengangguk, kali ini bisa diterima. Oke, kalau begitu mari kita tunggu dia 1/4 jam. Huya, terus istirahat. Bab 4999 1/4 jam. Huya memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya, tapi pada akhirnya dia hanya bisa menelan semuanya dengan patuh ke dalam perutnya. Mengangguk, Huya dengan patuh duduk bersama Han Sanqian. Tianhu tidak banyak bicara dan memerintahkan anak buahnya untuk tetap diam. Keyakinan Tianhong telah lama meningkat. Meskipun dia sedang duduk sekarang,
dia akan melirik Han San Qian dengan pandangan menghina dari waktu ke waktu. Di matanya, Han San Qian hanya berpura-pura menjadi X, yang sama sekali tidak berguna. Membunuh Han San Qian lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Foto. Lah biarkan. Kamu berpura-pura seperti orang bodoh dan lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Segera, 1/4 jam berlalu dalam sekejap mata. Di atas, semburan gerakan juga datang satu persatu. Kapten Tianhu, tim kami ada di sini, Tianhong mengingatkan dengan suara rendah. Tianhu berdiri sedikit, lalu memerintahkan pasukan untuk menjaga tempat itu, dan dia dengan cepat terbang ke atas bersama dua pengikutnya. Han San Qian, sayang sekali, sayang sekali. Semua bala bantuan kami telah tiba, sesuai keinginanmu. Namun, aku harap kamu bisa sekuat mulutmu di masa depan, Tianhong tertawa dingin. Dia sudah lama ingin mengejek Han San Qian, tetapi hanya karena Tianhu ada di sini sehingga sulit baginya untuk melakukannya. Sekarang Tianhu telah pergi mencari kekuatan utama, dia secara alami menemukan waktu untuk mengobrol dengan Han San Qian. Han San Qian tersenyum tipis, saya juga berharap pada akhirnya, Anda masih bisa seperti sekarang. Tersenyumlah dengan bahagia dan dengan percaya diri. Baiklah, Han San Qian, mari kita tunggu dan lihat. Di antara puncak gunung, Tian Yan dan Tian Xing sudah berdiri di depan formasi. Di belakang mereka, 800.000 tentara berkerumun padat, seperti pasukan semut gelap. Tianhu telah bertemu dengan dua komandan. Begitu Tianhu muncul, dia memberi hormat kepada mereka berdua. Meskipun dia adalah kapten tim pengawal, dan pangkat resminya tidak setinggi keduanya, tetapi di atas pengadilan, karena dia lebih dekat dengan yang lebih tua, Tian Yan dan Tian Xing sering kali menghormatinya. Namun, hari ini adalah medan perang, dan tentu saja semuanya terfokus pada jenderal yang memimpin pasukan. Tianhu, kita semua adalah satu tuan, tidak perlu bersikap sopan, Tian Yan melambaikan tangannya. Tian Xing juga tersenyum tipis dan melihat ke arah Tianhu, ngomong-ngomong, saya akan memberanikan diri untuk bertanya, secara logika, Tianhu, kamu seharusnya berada di tengah pertempuran saat ini, kan? Han San Qian, bisakah kamu menyelesaikannya begitu cepat? Tianhu menggelengkan kepalanya, Tianhu datang untuk menyambut kedua komandan. Tujuannya bukan untuk alasan lain. Dia hanya ingin memberitahu kedua komandan tentang situasi di bawah. Setelah mengatakan ini, Tianhu memberi tahu Tian Yan dan semua situasi di bawah tanah saat ini dua orang dari Tian Xing. Awalnya, kedua komandan seharusnya memimpin pasukannya untuk menyerang secara langsung. Tetapi situasi saat ini seperti ini. Tianhu mengkhawatirkan keadaan khusus apapun, jadi dia secara khusus datang untuk melapor kepada kedua komandan terlebih dahulu. Tian Yan memandang Tian Xing. Han San Qian ini tidak bertarung dengan kita, tetapi masih menunggu bala bantuan kita tiba di sini. Lagu apa yang dibicarakan dalam lagu ini? Tian Xing menggelengkan kepalanya, Han San Qian ini penuh tipu daya, dan perilakunya sepenuhnya tidak biasa. Sulit untuk memahami kartunya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan untuk sementara waktu. Lagi pula, siapa yang akan melakukan apa yang dia lakukan, menunggu di sini sampai kita datang dan menjemputnya. Melihat bahwa Tian Yan tidak bisa tidak tahu apa-apa, dia memandang. Tianhu, saudara Tianhu, apa yang ada dalam pikiranmu? Tianhu menggelengkan kepalanya, saya juga sangat terkejut dengan ini. Sulit menebak trik macam apa yang diinginkan Han San Qian. Bermain. Tian Yan mengangguk dan menundukkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, keuntungannya ada pada saya. Seperti kata pepatah, ketika tentara datang, kami akan memblokirnya, dan ketika air datang, tanah akan menutupinya. Kita harus tetap tidak berubah dan beradaptasi dengan semua perubahan. Ini adalah cara yang benar. Dengan cara ini, kita harus menghancurkan Han San Qian. Perintahkan semua saudara, kita memasuki titik makanan dengan tertib. Saya ingin melihat seperti apa masalah yang dapat ditimbulkan oleh Han San Qian ketika pasukan kita sekarang dalam kekuatan penuh. Tianhu dan Tian Xing saling memandang dan mengangguk satu sama lain. Melihat metode Tian Yan sejauh ini memang metode yang paling aman. Tindakan. Bab 5000, pembunuhan dengan kejam.
Begitu dia selesai berbicara, saat dua jenderal kuat Tian Yan dan Tian Xing terbang ke celah satu demi satu, pasukan berkekuatan 800.000 orang juga berbaris dengan tertib. Nona, apa yang sedang dilakukan Han San Qian? Di tempat gelap, Cimeng, mengenakan pakaian yang terbuat dari kain khusus dari toko terkenal, berbisik kepada Lu Ruoxin di sebelahnya. Faktanya, karena tentara di seberang tiba-tiba memindahkan sejumlah besar orang untuk menyerang ke sini, Lu Ruoxin langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia membawa Cimeng dan mengejarnya sampai ke sini. Pasukan besar lawan sedang menuju ke gunung, dan Han San Qian seharusnya berada di dalam, kata Lu Ruoxin. Lalu kenapa Han San Qian tidak melarikan diri? Mungkinkah dia tidak tahu bahwa orang-orang di seberang telah membunuhnya? Kata Cimeng. Namun, pertanyaan ini hampir tidak memerlukan jawaban dari wanita muda itu. Cimeng sendiri tahu betul bahwa mengingat kemampuan dan kecerdasan Han San Qian, hal ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pergi jauh ke belakang musuh tanpa persiapan apapun saat ini? Lu Ruoxin tersenyum lembut dan tidak menjawab. Tentu saja, dia juga memikirkan masalah Cimeng, tapi dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Han San Qian. Muncul hampir 200 mil jauhnya dari markas musuh, Han San Qian pasti menggunakan suatu metode untuk mencari tahu apa yang salah di sini. Ini sudah menunjukkan bahwa Han San Qian cukup mampu. Oleh karena itu, berdasarkan ini, apapun yang terjadi, apapun itu adalah, saya yakin Han San Qian bisa menyelesaikannya. Lu Ruoxin berkata perlahan, tapi dia berhenti bicara. Jelas sekali, tidak peduli seberapa yakinnya dia pada Han San Qian, dia tetap merasa khawatir ketika dia melihat hampir 1 juta pasukan musuh menyerang dengan matanya sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, musuh Anda akan selalu sama. Nona, mengapa Han San Qian selalu menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu? Cimeng sedikit berkata dengan ketidakpuasan. Lu Ruoxin tersenyum pahit, jika kamu ingin disalahkan, salahkan Tuhan karena tidak adil. Latar belakang seseorang sangat berbeda. Jika seseorang berlatar belakang tinggi, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan menjadi sangat sederhana. Tetapi jika seseorang berlatar belakang rendah, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan menjadi kemunduran. Tentu saja, ini tampaknya jauh lebih sulit. Han San Qian adalah orang yang datang ke sini dari planet biru. Dari segi latar belakang, dia mungkin orang terendah di dunia kita. Namun kebetulan orang rendahan seperti itu melakukan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Bafang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia bertentangan dengan kehendak surga. Jadi, bukankah normal jika dia berada dalam bahaya seperti itu berulang kali? Cimeng mengangguk. Terus terang, jika semudah itu baginya, mustahil baginya untuk tumbuh menjadi hal seperti itu sekarang. Melihat ke belakang ke masa lalu, rasanya seperti baru kemarin. Saat itu, Han San Qian masih berada di dunia Suanyuan. Di hadapan Cimeng, dia hanyalah seekor semut yang bisa diremukkan sampai mati kapan saja. Tapi itu hanyalah seekor semut. Triknya mempermainkannya, dan kemudian dia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini, Han San Qian sudah menjadi pohon yang menjulang tinggi, dan tidak ada yang dapat dengan mudah menggoyahkannya. Jika orang lain membiarkan harimau itu kembali ke gunung, lalu Han San Qian hal semacam ini seperti membiarkan puluhan ribu harimau kembali ke gunung. Dalam sekejap mata, orang ini adalah seekor harimau yang keluar dari kandang. Tidak ada yang bisa tidak takut padanya, apalagi tantangan. Han San Qian telah tumbuh sedikit demi sedikit. Mungkin orang lain akan terkejut dengan bintang baru yang tiba-tiba muncul, tetapi bagi Anda dan saya, kita hampir menyaksikannya tumbuh dalam kesulitan yang ekstrim selangkah demi selangkah. Jadi, tidak heran. Lu Ruoxin mengatakan ini dengan arti yang sedikit berbeda di matanya, tentara berkekuatan 800.000 orang bergegas menuju kita, tetapi Han San Qian tidak membuat gerakan apapun. Sama seperti sebelumnya, saya yakin Han San Qian memiliki rencananya sendiri. Jika Han San Qian bisa keluar dari situasi ini secara langsung, Cimeng akan yakin padanya. Cimeng bahkan bisa bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memiliki prasangka buruk terhadap Han San Qian di masa depan. Lu Ruoxin tersenyum tipis, sepertinya kamu akan diyakinkan.
Segera setelah mereka selesai berbicara, di celah gunung jauh dari mereka berdua, pasukan yang terdiri dari 800.000 tentara telah tiba.